terakhir kali ini gue berada di belakang JPL1C. Karena kenapa ya? Karena gue lebih suka ngevlog di wilayah kayak gini daripada di rumah. Ya kan, lebih bisa dengerin alarmnya kayak gimana, lebih bisa ngeliat keretanya dari sini nih, dari sebelah sini itu ada kereta. Jadi sembari gue mau ngucapin pamit dari program ini, tonton sampai habis dulu ya, dan jangan sampai salah paham. Ya, video Alif Raza Series itu adalah spin-off dari konten yang biasa gue upload setiap jam 6 sore, yaitu adalah video Alif Raza, yang dimana tuh kontennya sama, konsepnya sama, ngevlog. Kita mau ngevlogin apa, terus ngevlogin ini apa, ngevlogin kereta lah, terus apalagi ya, macem-macem lah kita kayak gini. Nah terus itu aja. Nah, jadi setiap musim itu ada 13 episode yang terupload. Nah cuman ini baru kali ini gue ngonten lagi nih. Kenapa ya? Karena gue pengennya tadinya sama biduan, tapi biduannya ternyata udah nggak mau lagi diajak ngonten ya, nggak mau. Entah itu kalaupun dipaksain juga nanti kayaknya dia nggak mau lama-lama ngontennya kan. Nah, oke. Tadinya gue mau bikin konten sama biduan, itu nantang biduan tuh bermain kuis. Jadi gue waktu itu ngevlog unboxing buku dari Who Wants to Be a Millionaire, The Quiz Book. Nah, itu beli kayak gitu tuh untuk bermain sama biduan tadinya. Tapi gonya yang tiba-tiba mengurungkan niatnya dan akhirnya batal. Dan akhirnya gue sendiri di sini untuk mengucapkan pamit di program ini. Oke, tenang aja. Lu jangan salah paham dulu ya. Ini closingnya atau pamitnya ini cuman pamit di program ini doang. Karena gue rasa ini program cukup lah. Beberapa video gue yang terupload itu udah ada yang anjlok. Yang anjlok lebih banyak daripada yang naik. Yang naik tuh yang gue lihat adalah episode sosialisasi. Terus ada episode balapan Tamiya yang sebelumnya terupload di episode 12. Dan satu lagi ngerakit Tamiya. Sisanya anjlok semua. Saya nggak ngerti kenapa. Mungkin mereka ternyata nggak suka sama vlog gue. Mereka mungkin suka milioner, atau suka trend hunter, atau suka Indonesia Level Crossing, atau lebih suka lagi Girl Series. Tapi program Girl Series ini yang sebenarnya sumber dari bereduknya jumlah viewer itu. Tapi what happened ya, nggak ada yang mau lagi ngajak konten. Alasannya apa? Dia udah punya akun TikTok sendiri. Star syndrome dong jadinya ya. Jatuhnya star syndrome. Udah punya akun TikTok sendiri, udah punya banyak temen. Sebenarnya star syndrome itu ya sebenarnya bukan sombong terus di jatuhnya star syndrome. Bukan. Star syndrome itu sebenarnya adalah orang yang udah terkenal, udah tenar, udah banyak subscribernya, udah banyak followernya, tapi tapi nggak mau dikasih saran, nggak mau dikritik, terus nggak mau ini lagi bergaul sama orang yang pernah menyukseskan kamu. Itu star syndrome namanya. Jadi jangan disalahartiin ya, star syndrome itu sama aja orang sombong gitu. Tapi kita balik lagi ke konten video Alif Raza Series ya. Kayak orang ngemis aja, tapi aneh loh, orang ngemis bawa HP anjir. Jadi ini gue berada di belakang pos 1C ya tuh. Nah, ini posisi lagi nggak ada kereta nih. Dan bejelnya pun bukan pemain kita. Pemain kita tuh udah pindah di JPL 11. Ya kita nggak bisa sembarangan tuh kayak gini ya. Makanya kita di sini aja. Kenapa gue di sini aja? Karena ya seperti yang gue bilang tadi, bukan pemain gue atau CS gue yang main di sini. Nah, kalau udah Febri, Pak Water mending. Nah, nanti kita masuk ke dalam. Cuman ini lagi kayak gini juga. Tapi paginya enak di sini ya. Oke, untuk video Alif Raza Series berikutnya
tayang lagi tahun depan ya, dengan 26 episode baru. Jadi 2021 dan 2022 itu video biasa ya, tapi cuma 13 episode, jadi 26 totalnya. Nah tahun depan 26 jadi 52 episode. Kenapa 26 ya? Kenapa nggak 25 gitu? Karena 13 episode itu kita tayang 3 bulan, pas 3 bulan. Kenapa nggak selusin aja, selusin episode? Karena itu nggak pas sama 3 bulan. Kalau 3 bulan tuh 13 minggu. Jadi setiap minggu kita tayang. Terus ada lagi 26 episode. Nah, kenapa acara-acara televisi itu mentok-mentoknya 26 episode? Karena penayangannya itu setiap minggu atau setiap hari tertentu saja. Misal setiap Sabtu jam 7 malam Was to be a Millionaire 26 episode. Berarti kita syutingnya 6 bulan. Bukan syuting, tayangnya 6 bulan. Kan 3 bulan 13 minggu dikali 2 26 ya kan. Jadi jumlah episode itu ada standarnya 13, 26, 40. Jadi kan ada yang 39, 40 justru standarnya. 52 tambah 12 episode lagi jadi 1 tahun. Tapi kalau mau dibikin panjang berepisode-episode ya berbulan-bulan bertahun-tahun kayak Ikatan Cinta nggak apa-apa. Tapi standarnya ya segitu. Paling pendek itu 3 ya, 3 episode doang. Berarti cuma 3 minggu syutingnya. Standarnya TV lah. Kayak video-video gue aja ya, The Radio Contravlog cuma 26 episode 6 bulan, dari bulan Februari sampai bulan Agustus. Bulan ini udah berakhir karena gue nggak mau ngelanjutin lagi konten itu. Yang satu karena ratingnya nggak naik, nggak berhasil. Yang kedua itunya turun, jumlah viewernya malah turun mulai episode ke-11. Padahal itu gue berharapnya di episode 11 sampai 26 itu banyak yang nonton ya kan? Tapi ternyata ekspektasi gue nggak sesuai dengan realita cuy. Setelah gue pantau ya ini, jadi gue pantaunya malah setelah The Radio Contravlog berakhir semuanya di bawah 100 penontonnya. Benar-benar rugi. Tapi gue nggak rugi sepenuhnya karena gue tuh merentalkan mobil-mobilnya. Jadi penghasilan gue dari mobil mainan itu ya, dari RC itu ada 1,5 juta 2 bulan doang. 1,5 juta lumayan kan ya, 1,5 juta. Terus ditambah Tamiya gopek jadi 2 juta. Jadi gue modalnya cukup gede ya, modalnya ada 6 juta itu buat beli 10 Tamiya dan 10 mobil remote, 6 juta lebih. Belum lagi tuh dinamonya gue beli. Dan sebagian Tamiya itu gue kontenin di sini di video Alive Series dan My Tutorial. Gue pamit di konten ini hanya pengen ngingetin doang karena ini adalah episode terakhir musim kedua. Nanti musim ketiga kita nge-vlog lagi ya, dengan vlog yang baru tentu saja, dan bukan lagi ngerakit Tamiya, tapi bisa aja bermain mobil remote lah, menjadi petugas PJL, mungkin jadi petugas ngerasain jadi pauga apalah segala macem. Ada lagi tuh kita ngerasain jadi ini tukang sewa RC juga, nanti gua kontenin ya, tapi itu nanti ya tahun depan 2023. Terus di balik layar konten konten World of Diecast. Jadi tahun depan gue mau konten diecast, dan yang gue beli itu yang harganya di bawah 500.000. Cuman kalau udah di atas 500.000 gue nggak mau beli karena mahal, belum tentu balik modal. Kalau disewa pun nggak laku tuh diecast disewa buat main kayak dorong-dorongannya gitu nggak akan laku cuy. So gimana? Oke. Setelah yang berikut ini kita akan kembali. Kita kan gue sendiri aja. Setelah yang berikut ini gue akan kembali untuk
menceritakan semua vlog yang ada di YouTube Alibasa. Setelah yang berikut. Kembali lagi di video Alibasa Series. Di sini gue kembali ngonten lagi untuk segmen yang kedua di episode terakhir ini. Jadi konten-konten gue yang terupload YouTube itu terinspirasi dari acara TV swasta yang dimana tuh intronya itu pasti ada logo rumah produksi, intronya ada tulisan produksinya siapa, eksekutif produksi siapa, produser lapangannya siapa, syutingnya kapan, dan siapa broadcasternya gitu. Terus kita bawa tuh ya. Outronya juga kayak gitu, outronya juga ada eksekutif produsernya, ada produsernya, ada associate produsernya, ada tim ininya, ada distributornya siapa, terus ngeditnya di mana, siapa yang menghandle produksi ini, itu ada. Outronya juga ident dari rumah produksi itu juga ada. Jadi gue bener-bener kontennya itu mirip sama acara TV ya, karena gue tuh memang sebelum tahun 2021 tuh maniak TV. Kayak kalian pada kayak Sniga ya kan, kayak Nivis apalah, Nivis tai kucing lah dan sebagainya ya kan. Ya, satu vlog yang sangat nyindir sekali tapi memang kenyataannya kayak gitu. Karena gue sebagian dulu sebelum gue sebelum nama atau brandingnya tuh ARPC itu kontennya hampir kayak TV-TVan gitu, tapi sekarang udah gue kurangin tuh, bahkan nggak ngasih watermark di ujung videonya, kecuali kalau memang klip-klipnya itu gue kasih watermark. Meskipun dikasih watermark itu masih aja ada yang bajak. Gue waktu itu ngeliat tuh konten video yang ada di YouTube gue dibajak sama orang lain, dan itu udah gue pastiin bocil. Karena apa ya, bocil itu emang izin kagak coy. Kalaupun izin paling ya disalahartin, lu izin komen tapi belum dapat persetujuan, lu langsung reupload begitu aja. Tapi apa yang gue lakuin yaitu adalah nyetrek. Waktu itu gue langsung nyetrek ya, jadi ada yang ketahuan di kolom copyright dan sisanya manual. Tapi usaha itu kayaknya gue gagal untuk menghilangkan channelnya itu, karena gue tuh merasa geram ya, karena konten-konten gue yang gue bikin dari asal jadi payah gue tuh gue colong sama dia. Trend hunternya ada, promonya ada, terus apa lagi tuh ya kan, macem-macem lah. Gue menghapus 5 video dan itu pun hitungannya 1 hitungan tegurannya 1. Jadi gue pernah tuh gue waktu itu ngetrack 2 video, terus ini coy hitungannya 1. Harusnya gue pelan-pelan ngetrack ini jadi hitungannya 1 meskipun 2 video sekaligus. Ini di belakang ada suara buzzer, cuman gue mau ngingetin ini syutingnya di belakang GPL 1C nih. Belakang 1C ya kan, tuh dengar alarmnya. Ini adalah tempat biasa gue nongkrong di sini, gue bermain di sini ya, bermain sebagai trend hunter. Dan itu syuting ILC pertama kali pun di sini, first episode. Oke, sekarang kita balik lagi ke topik video Alibasa Series ya. Gue mau ngasih pesan aja buat lo yang maniak TV ya, buat lo yang menjadi TV fandom. Kalau lo udah pernah kena strike sama salah satu TV swasta, yang gue tahu ya, perusahaan yang paling tegas untuk nge-track video adalah SCM dan MNC. Kalau yang nge-track MNC itu tapi atas namanya RCTI Indonesia ya, RCTI Indonesia di take down gitu. Kalau lo udah pernah di strike sama berdua channel itu,
Ada lagi Jawa Pos TV juga gitu. Station ID mereka dicolong, mereka akan di-track gitu. Lu jangan coba-coba lagi dah, bahaya soalnya. Channel mereka tuh tegas ya dalam hak cipta. Jadi copyright itu nggak cuma tertulis copyright 2022 Alibrasa Production Company, enggak. Mereka akan menindak tegas kalau video-video mereka dicolong, apalagi sama anak kecil. Entah itu anak kecil, entah itu lu udah gede, lu udah tuir, tipi-tipian, nggak peduli ya. Kalau gue mungkin masih ngasih toleransi ya. Lo mau ngapus videonya, apa gue yang hapus ya. Itu kalau video gue yang dicolong. Tapi kalau yang waktu gue dibahas di segmen sebelumnya, itu gue nggak kasih ampun, karena lebih dari 3 video itu banyak yang dicolong. Entah itu promo, entah itu clips ya. Kalau ngambil dari channel gue ya gue bakal nge-track. Channel sebelah juga gitu, Trend Hunter, gue strike ya. Terus yang kedua, kalau lo udah tenar ya, jangan lupain gue. Karena gue punya temen yang udah punya silver play button, tapi gue boleh dikasih nginep. Siapa? Lu kepo. Gue gak akan kasih tau namanya cuy, nanti lu pada kepengin semua ya kan. Gue punya teman yang memang udah lama kenalannya dari sosmed, dari YouTube, sama-sama sama-sama relpens ya, relpens tipe PJL kayak gini, ngerekam perlintasan kereta. Terus ada lagi lah dan itu gue masih dikasih gitu. Berarti nggak star syndrome dong, keren nggak? Anjay. Star syndrome bukan kayak gitu. Seperti gue bilang tadi di segmen 1, gue punya teman lagi ya, punya temen yang udah silver play button, tapi masih bisa ketemuan terus setiap ada momen KLB. Siapa dia? Gak gue kasih tahu namanya. Ntar lu tahu lagi lu keberadaan dia di mana kalau ngonten kan. Lu tanya aja sendiri dah. Emang pernah ketemu sama Alif Razak? Gitu. Kalau udah tenar, jangan lupain temen yang gedein channel lu ya. Gedein maksudnya gimana? Membesarkan nama channelmu dari subscriber 0 sampai mungkin dapat play button, mungkin dapat diamond atau ruby. Itu lu jangan lupain coy, karena tanpa mereka tuh lu channelnya nggak bakal sukses. Dia mereka teman-teman gue yang tadi gue ceritain itu, durasinya ada 8 menit ya. Gue kasih pesan terakhir yang ketiga, jangan lupa nonton video Alibrasa series ya. Setelah video ini selesai tayang, kamu silakan kembali ke season pertama, nonton maraton itu boleh. Karena mungkin nanti suatu saat ya akan ada kuis interaktif untuk kalian. Kalau rame channelnya ya, itu ada kuis interaktif, nanti gue bacain. Dan itu pertanyaan tentang konten-konten gue yang sudah terupload di YouTube Alibrasa. Itu doang ya. Kamu silakan maraton dari episode 1 sampai 13. Yang waktu itu gue masih di Purbalingga sampai episode 12, terus episode 13 nya udah di Jakarta. Begitu di sini Jakarta juga semuanya, episode 1 sampai 13. Nonton, amati dan berikan komentar yang terbaik. Oke? Ya. Saya pamit dari konten ini ya. Saya nggak akan pamit dari YouTube ini karena gue pengen videonya sampai 1 juta dulu baru pamit ya, atau mungkin 20 tahun konten. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa lagi. Don't forget to subscribe. Pelan amat ternyata.